Sebelum saya mulai, saya mau kasih pantun dulu nih. Naik ke atas bukit, jangan tergesa-gesa, supaya badan kita tak terasa letih. Ayolah bangkit sektor parekraf Indonesia. Semoga perekonomian kita kembali pulih. Kami di Kemenparekraf sangat fokus untuk memastikan ekonomi kreatif ini bisa bertahan. Tapi nggak hanya bertahan, tapi mampu mengambil peluang untuk mencetak pemenang. MNC baru saja memecahkan rekor dunia ya. Salah satu sinetronnya Ikatan Cinta itu bisa 100 hari berturut-turut. Betul Pak Hari ya, mencapai satu share yang sangat tinggi. Betul Pak Menteri. 40%. Jadi bahkan ini 119 hari sudah. Sudah 119 hari. Tanpa putus di atas 40%. Bahkan kemarin itu 50% lebih. Nah ini kan ada sebetulnya inspirasi yang kita bisa dapat. Kami akan all out. Kita akan beri stimulus kepada sektor ekonomi kreatif, karena sektor ekonomi kreatif kita udah nomor 3 nih guys. Pertama, Amerika dengan Hollywood. Kedua, Korea dengan K-pop. Dan yang ketiga, Indonesia. Dan Indonesia ini sekarang semua mata dunia tertuju kepada Indonesia. Ekonomi kreatif kita menjadi lokomotif untuk kita segera bangkit secara aktif. 3 strategi utama kita, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan saya ingin mengajak kerjasama Pak Hari dan rekan-rekan di MNC Group. Mohon dukungan dari teman-teman karena saya yakin Kemenparekraf nggak bisa kerja sendiri. Kita mesti 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi untuk kita bangkit dan pulih. Jadi tema pada hari ini yaitu semangat ekonomi kreatif di tengah masa pandemi. Tentunya ingin membangun optimisme. Meskipun kita sedang mengalami masa pandemi, tidak berarti kita tidak bisa berhasil, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Kinerja daripada MNC Group di bidang ekonomi kreatif bahkan lebih baik daripada sebelum masa pandemi. Ya, itu tentunya harus bersyukur, itu karunia dari Yang Maha Kuasa. Tapi tentunya dari kita juga harus ada upaya. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu menyesuaikan dengan keadaan yang kita sebut new normal. Apa yang tadinya mungkin bisa berhasil sebelum pandemi, mungkin tidak relevan lagi pada saat ini. Jadi kita harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya merasa berterima kasih Pak Menteri hadir di sini, tujuannya untuk memberikan semangat kepada kita semua bahwa banyak hal yang bisa dilakukan, terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Karena kebetulan ekonomi kreatif itu dominasinya generasi muda, dan Pak Menteri juga pasti memberikan jaminan. Pemerintah pasti akan mendukung dengan segala upaya bagaimana ekonomi kreatif bisa berkembang lebih baik lagi. Apalagi kita lihat vaksin sekarang sudah mulai digalakkan. Saya sendiri secara pribadi melihat masalah pandemi ini sebelum akhir tahun mudah-mudahan bisa berakhir. Berterima kasih kepada Pak Haritanu Sudibyo karena saya di MNC Group ini dari zaman dahsyat studionya masih kecil banget Pak. Sudah hampir 15 tahun saya dipercaya terus sama Pak Haritanu, diajak berkolaborasi terus. Waktu mulai umur berapa? Saya pertama kali itu sebelum dahsyat bawain acara Tala dulu, tanggal lagu kelas 1 SMA dulu Pak. Umur 16 tahun. Sampai sekarang, makasih Pak. Jadi ada tabungan dari Bapak nih kerja di sini. Terus saya juga sangat mengidolakan Pak Haritanu. Saya itu salah satu saksinya dari studio Tala, acara musik yang mungkin dulu MNC Group powernya nggak sebesar ini, tapi saya salah satu saksi hidupnya juga yang saya ikutin perkembangannya, dan saya banyak belajar dari Pak Haritanu. Nah, untuk zaman sekarang kita udah masuk digitalisasi, memang zamannya sudah berkolaborasi. Yang paling penting memang kita harus bisa beradaptasi dan mindset kita harus positif. Harus semangat. Dulu Rans itu cuma 3 orang pegawai dari garasi kecil. Kita sudah ada 50 karyawan.